Selamat datang di video laporan aktualisasi pelatihan dasar CPNS. Saya Laura Santi Cynthia, perawat ahli pertama dari UPTD RSUD kelas D Pratama Sendawar. Penulis menemukan isu masih ditemukannya pendokumentasian indikator mutu prioritas rumah sakit dilakukan secara manual. Sehingga penulis mengangkat judul aktualisasi yaitu pengelolaan data indikator mutu prioritas rumah sakit berbasis digital, Google Form dan Spreadsheet di UPTD RSUD kelas D Pratama Sendawar tahun 2025. Penulis menyusun kegiatan aktualisasi sebagai berikut. Kegiatan 1. Penulis melakukan pemetaan pada indikator mutu prioritas rumah sakit. Tahapan pertama dari kegiatan 1 adalah menulis membuat kuesioner Google Form tentang tingkat kepuasan pengelolaan data indikator mutu prioritas rumah sakit secara manual untuk mengetahui kepuasan pengguna kuesioner manual. Tahapan kedua adalah penulis mengumpulkan semua kuesioner manual dan format monitoring evaluasi setiap indikator mutu prioritas dalam bentuk soft file. Selanjutnya adalah tahapan ketiga. Di sini penulis melakukan koordinasi dengan Ketua Komite Mutu untuk mengkaji jumlah total indikator mutu prioritas rumah sakit dan regulasi pengumpulan data, menentukan ruangan-ruangan yang memerlukan indikator mutu prioritas, serta menentukan PIC dan validator pada setiap unit terkait. Output dari kegiatan 1 adalah tersedianya daftar nama PIC dan validator indikator mutu prioritas rumah sakit, nama-nama ruangan yang terkait, serta hasil tabulasi jawaban kuesioner tentang tingkat kepuasan pengelolaan data indikator mutu prioritas rumah sakit secara manual, dengan hasil persentase rata-rata 55,69% responden merasa cukup puas. Dengan nilai berakhlak dari kegiatan 1 adalah sebagai berikut. Pada kegiatan ini, nilai berakhlak yang paling menonjol adalah nilai kolaboratif. Kegiatan 2 yaitu penulis membuat kuesioner digital dalam bentuk Google Form dan formulir monitoring evaluasi dalam bentuk spreadsheet untuk indikator mutu prioritas rumah sakit. Tahapan pertama dari kegiatan 2 adalah penulis membuat akun Google untuk pembuatan kuesioner digital dalam bentuk Google Form dan formulir evaluasi dalam bentuk spreadsheet. Tahapan kedua dari kegiatan 2 adalah mengkonversi kuesioner manual dan formulir monitoring evaluasi menjadi kuesioner digital. Selanjutnya adalah tahapan ketiga dari kegiatan 2, yaitu membuat QR Code, link Google Form, dan spreadsheet. Output dari kegiatan 2 adalah tersedianya kuesioner dan formulir monitoring evaluasi indikator mutu prioritas rumah sakit berbasis digital. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dan mengefisiensi waktu, tenaga, tempat, serta biaya operasional. Kemudian tersedianya QR Code dan link Google Form, serta spreadsheet. Ini membuat waktu pengisian lebih singkat karena data lebih mudah untuk diakses. Hal ini juga selaras dengan kedudukan dan peran ASN untuk mendukung terwujudnya Smart ASN di era yang serba digitalisasi. Nilai berakhlak dari kegiatan 2 adalah sebagai berikut. Pada kegiatan ini, nilai berakhlak yang paling menonjol adalah nilai adaptif. Kegiatan 3 yaitu membuat jadwal pengisian dan pengumpulan data indikator mutu prioritas rumah sakit. Tahapan pertama dari kegiatan 3 adalah menentukan tanggal pengumpulan data indikator mutu prioritas rumah sakit. Selanjutnya, tahapan kedua dari kegiatan 3 adalah membuat jadwal untuk PIC, validator, dan penanggung jawab indikator mutu prioritas rumah sakit.
Output dari kegiatan 3 adalah tersedianya jadwal pengelolaan data indikator mutu prioritas rumah sakit. Hal ini bertujuan agar proses pengumpulan serta pengolahan data menjadi laporan jadi lebih tertib dan tepat waktu, serta membuat setiap petugas memiliki rasa tanggung jawab dan mengetahui waktu pengumpulan data di setiap bulannya. Nilai berakhlak dari kegiatan 3 adalah sebagai berikut. Pada kegiatan ini, nilai berakhlak yang paling menonjol adalah akuntabel. Kegiatan 4 yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi tentang cara penggunaan dan pengisian pendokumentasian secara digital kepada PIC dan validator. Tahapan pertama dari kegiatan 4 adalah menentukan waktu, tempat, dan metode sosialisasi, membuat infografis, tata cara pengisian kuesioner, dan monitoring evaluasi digital. Tahapan kedua dari kegiatan 4 adalah membuat surat undangan untuk PIC dan validator agar dapat mengikuti sosialisasi. Tahapan ketiga dari kegiatan 4 yaitu melakukan sosialisasi penggunaan pendokumentasian secara digital. Output dari kegiatan 4 adalah terlaksananya sosialisasi tentang cara pengelolaan data indikator mutu prioritas rumah sakit di setiap unit-unit terkait, dan peserta sosialisasi memahami cara melakukan pendokumentasian berbasis digital. Nilai berakhlak dari kegiatan 4 adalah sebagai berikut. Pada kegiatan ini, nilai berakhlak yang paling menonjol adalah harmonis. Kegiatan 5 yaitu melakukan pelaksanaan dan evaluasi laporan indikator mutu prioritas rumah sakit. Tahapan pertama dari kegiatan 5 adalah melakukan pengisian kuesioner dan monitoring evaluasi secara digital. Tahapan kedua dari kegiatan 5 yaitu melakukan monitoring ketertiban tentang pengisian kuesioner dan pengisian monitoring evaluasi secara digital. Tahapan ketiga dari kegiatan 5 adalah melakukan pengelolaan data dari Google Form dan melakukan evaluasi kegiatan dengan menyebarkan kuesioner Google Form tentang kepuasan pengelolaan data indikator mutu prioritas berbasis digital. Output dari kegiatan 5 adalah tersedianya persentase hasil kuesioner tingkat kepuasan pengelolaan data indikator mutu prioritas rumah sakit berbasis digital, di mana rata-rata petugas merasa sangat puas dengan persentase 93,44%. Kemudian penulis merekap data dari formulir monitoring evaluasi ke dalam bentuk Excel yang kemudian diserahkan ke Ketua Subkomite Peningkatan Mutu untuk selanjutnya diolah menjadi laporan bulanan Komite Peningkatan Mutu. Nilai berakhlak dari kegiatan 5 adalah sebagai berikut. Pada kegiatan ini, nilai berakhlak yang paling menonjol adalah loyal. Berdasarkan hasil evaluasi aktualisasi, penulis merencanakan tindak lanjut sebagai berikut, yaitu yang pertama, melakukan sosialisasi berkala terkait cara pengelolaan data indikator mutu prioritas rumah sakit. Yang kedua, melakukan kegiatan serupa pada indikator mutu yang lainnya. Yang ketiga, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala tentang pengelolaan data secara digital. Saya sebagai Ketua Komite Mutu di RSUD Pratama Sendawar atau yang dikenal dengan RSUD Mangku Jaya Linggang sangat mengapresiasi terkait dengan aktualisasi yang dilakukan oleh Saudari Laura, dan ini sangat memudahkan bahkan membuat proses dalam pengumpulan data untuk indikator mutu prioritas rumah sakit itu berjalan dengan lebih baik, lebih cepat, dan sangat efisien. Sehingga yang kita harapkan ke depannya Komite Mutu juga akan semakin maju, semakin baik, dan akan tentu saja akan meningkatkan mutu rumah sakit.